Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Pukulan ini sepertinya menyebabkan dunia runtuh dan bergetar, dan bahkan cahaya di depan mata Qin Yichen menghilang, dan jalan di alam semesta hancur. Dan dewa kuno yang mengerikan ini yang disebut Raja Meteorit Liar, yang tampaknya mendominasi alam semesta, dihancurkan menjadi lubang besar oleh kepala yang terkena batu dewa ini. Darah merah gelap yang tak terhitung jumlahnya terciprat darinya. Darah Dao merah tua tampaknya diubah oleh Dao, seperti magma yang mengerikan. Bahkan jika itu terbang di antara bintang-bintang, bahkan jika banyak orang yang kuat tahu bahwa sinar darah Dao ini mengandung nilai tak terbatas, tidak ada yang berani mengambil kesempatan untuk mengambilnya. Qin Yichen juga mengelak dengan cepat, karena takut disentuh oleh darah ini. Sepertinya sekali tersentuh, darah ini akan cukup untuk membakar mereka. Terlalu menakutkan. Mata Dewa Qin Yichen bergetar, dan mereka sekarang bahkan tidak berani menyentuh darah Dao Raja Meteorit Desolate. Selain itu, yang paling membuat Qin Yichen gemetar adalah Helian Yuntian dan batu besar itu. Qin Yichen ingat dengan jelas bahwa batu besar itu adalah segel yang menekan Raja Huang Meteor selama puluhan juta tahun. Raungan. Tanda seru. Tanda seru. Pada saat ini, aku melihat Raja Meteorit Liar menggelengkan kepalanya, dan sepertinya merasakan sakit. Hanya gemuruh ini yang membentuk riak merah gelap yang terlihat di dunia. Tepatnya, riak itu berlalu. Ben itu adalah dunia yang hancur, bahkan lebih rusak. Rusak. Riak bergema ke segala arah, dan kekuatan mengerikan yang menghancurkan segalanya menyebabkan perisai yang didukung oleh kaisar dari semua pihak terus bergoyang, dan bahkan pelindung menjadi kabur dan hampir hancur. Bahkan alat penyelamat hidup dari beberapa ras dengan sedikit latar belakang hampir tidak bisa menahan akibat dari raungan ini. Helian Yuntian, apa menurutmu kamu sangat kuat? Ini yang kamu sebut kekuatan kaisar surga? Sangat menyedihkan. Berapa lama kekuatanmu bisa bertahan? 3 semut dari klan Heze, kamu adalah satu-satunya yang tersisa. Naga asli telah dikalahkan. Dan kekuatan raja ini bangkit. Lihat kembali kampung halamanmu. Karena sebentar lagi, Heze Zudi aku akan dimakamkan denganmu. Raja Meteorit Desolate berwarna merah tua dan kejam. Itu adalah aura tirani yang tak tertandingi. Qin Yichen hampir tidak bisa membayangkan bahwa Raja Meteorit Desolate adalah seorang kaisar. Berapa banyak celah yang ada di alam kaisar? Kekuatan semacam ini benar-benar sesuatu yang bisa dihadapi kaisar alam? Helian Yuntian tidak mengatakan apa-apa. Ada bekas luka di tubuhnya yang dibakar oleh Raja Meteorit Desolate. Pada saat ini, dengan pulihnya yang terakhir, bekas luka itu sepertinya menggeliat, membuatnya sangat sakit dan menyebabkan roh kaisar terus runtuh. Potongan-potongannya hilang. Namun, ini Heze Zudi, dan dia tidak tahu harus kemana. Di saat yang sama, gadis naga itu mendukung kaisar dari klan Heze, dan tiba-tiba dia menyadari sesuatu dan tiba-tiba mengangkat mata naganya. Mata naga ganda sangat indah, penuh dengan aura naga sejati, lebih gesit, lebih teliti dan jernih. Tetapi paling banyak mereka acuh tak acuh, ketidakpedulian yang menganggap segala sesuatu sebagai permusuhan. HMPH, nenek moyang Heze muncul, sisa-sisamu akhirnya menunjukkan kaki mereka. Deretan raungan suram datang, sangat keras, dan melihat lebih dari selusin sosok bergerak dalam kegelapan, sifat jahat. Qin Yichen melihat bahwa kali ini, gadis naga tidak mengenakan kerudung, seolah-olah langkah hari ini seharusnya adil. Sangat cantik. Jenis kekaguman ini bukan Qin Yichen, tetapi mata banyak kaisar yang kuat. Itu adalah kejutan dari hati. Bahkan ayahnya adalah bintang Vatikan dengan tuannya, dan matanya menyala. Penuh keserakahan. Aku melihat sosok gadis naga yang langsing, mata naga dan matanya yang bersih, kulitnya seperti lemak, dan wajahnya seperti peri dalam puisi dan lukisan. Dia benar-benar menakjubkan, dingin dan halus, dan tidak ternoda oleh dunia. Pada saat ini, saya tidak tahu berapa banyak pikiran kuat yang melonjak, jika gadis naga sisa ini dianggap sebagai terlarang. Betapa indahnya itu. Namun, pada saat ini, kulit gadis naga yang semula cantik dan berkilau, elastis dan lembut bermekaran dengan sisik naga. Wajah tak tertandingi itu secara bertahap menjadi kepala naga. Dan kuil sutra biru yang menari di langit berbintang juga melahirkan tanduk naga. Tanda seru. Ini adalah tanah klan Heze. Siapa yang menyinggung? Helian Yuntian memiliki dendam Helian Yuntian, dan mereka juga memiliki dendam sendiri. Kebencian atas genosida tidak dapat dipadamkan selama puluhan juta tahun. Hanya dengan satu tatapan, gadis naga itu tiba-tiba pecah, dan naga itu berteriak dengan keras. Tiba-tiba, lebih dari 10 cahaya ilahi tirani meletus, dan demikian pula, kegelapan merobek langit, membunuh mereka. Bum bum bum. Jam Sao Hao bergetar, dan ada peringatan bergema yang tak terhitung jumlahnya di dunia. Gadis naga itu tertanam di atas jam Sao Hao, dan sosok-sosok dalam kegelapan sama ganas dan dimusnahkan. Ini berkelahi. Sisa-sisa bekas pengadilan sedang bertarung dengan orang dewasa itu.
Kelompok tokoh ini mungkin tidak mencolok di bawah kekuatan Helian Yuntian dan Raja Meteorit Liar, tetapi kekuatan mereka sangat kuat. Terutama gadis naga. Pengadilan surgawi adalah perpisahan. Waktu belum berlalu lama, gadis naga masih pembangkit tenaga listrik alam Tao. Tetapi agitasi naga yang menakjubkan akan membuat kehadiran banyak pembangkit tenaga kekaisaran diam. Bahkan Qin Yichen merasa bahwa di Daohua, tidak ada dewa dan iblis di dunia yang dapat menyaingi ras yang sama ini. Dan Qin Yichen merasa bahwa gadis naga ini pasti naga darah murni. Kekuatan garis keturunan klan naga sejati tidak diragukan lagi terwujud dalam tubuhnya. Kekuatan menakjubkan yang menggulung itu ada di segala arah, dan itu penuh dengan klan kaisar. Kaisar dari klan Heze memiliki niat yang sama untuk membunuh dan bahkan dengan tegas. Kamu adalah dewa dan iblis. Tetapi kamu bukan dewa atau iblis, tetapi seekor anjing. Namun, dalam kegelapan, ada juga tirani. Kaisar yang tak tertandingi dan yang kuat terbanting. Kaisar berjatuhan dengan garis hitam, dan ada pembedahan gelap di alis dan bahkan pipinya. Tidak mungkin lagi untuk melihat ras macam apa dia, tetapi kekuatan tempurnya tidak ada habisnya. Tirani yang diragukan. Bum bum bum. Jam Cao Hao bergetar ke segala arah, dan orang kuat dalam kegelapan itu sama mengerikannya. Dan dia bahkan mengorbankan paku hitam dan dingin. Dan semuanya diselimuti kegelapan kemanapun dia pergi. Itu sangat dingin. Ini, tiang jalan. Qin Yichen melihat paku es yang terbang melintasi ruang bintang. Itu adalah kekuatan kegelapan yang menyelimuti semua jalur. Seperti cara Kaisar Ke dirobohkan ke alam semesta. Kekejaman dan keanehan lonjakan jalan yang ajaib. Anda tidak perlu mengingatkan Qin Yichen. Gadis naga juga sangat jelas. Saya melihat gadis naga bercokol di jam Cao Hao, memukul jam dengan tanduk naga, membangkitkan kemuliaan yang tak terbatas, dan terus-menerus berurusan dengan lonjakan jalan yang ajaib. Cao Hao Bell adalah salah satu dari 5 kaisar dari ras manusia, harta karun tertinggi Kaisar Cao Hao. Setelah diaktifkan, itu bisa digambarkan sebagai brilian dan mengejutkan dunia. Dan lonjakan jalan itu juga menakutkan. Sepertinya segala sesuatu yang menyentuhnya, entah itu makhluk, atau bahkan ribuan jalan yang ada di antara langit dan bumi, akan ditelan. Untuk sesaat, kedua belah pihak bertarung sengit lagi dan lagi. Mungkin karena pertempuran sengit antara Helian Yuntian dan Raja Meteorit Liar terlalu mengerikan, sehingga para kaisar yang kuat bahkan tidak berani untuk melihat ke atas. Jadi aku tidak tahu berapa banyak mata yang tertuju pada gadis naga itu. Dan gadis naga itu telah berubah menjadi naga sungguhan, dan keserakahan di mata bintang Fan Wan berangsur-angsur menghilang, dan digantikan oleh dingin dan kasar. Sisa-sisa dinasti sebelumnya berani bikin masalah. Saudara, bunuh aku.